Halo geng, kembali lagi di channel Arnen Story. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari salah satu perang dunia kedua, yaitu Perang Midway, rilis tahun 2019. Film ini menceritakan tentang perang di Pulau Midway antara Jepang dan Amerika. Setelah Jepang berhasil membombardir pangkalan militer Amerika di Pearl Harbor di tahun 1941. Bagaimanakah kisah perang ini? Tanpa banyak cincong, langsung ke alur ceritanya. Let's go! Tut 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 turut tut turut 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 tut tut turut 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 turut. Pada tahun 1939, hubungan antara Jepang dan pihak sekutu masih terjalin dengan sangat baik. Hal itu dapat dipastikan dengan adanya perwakilan Kekaisaran Inggris dan Amerika yang berada di Jepang, bernama Layton, untuk menjalin kerjasama dengan pihak Kekaisaran Jepang. Dia juga bertemu dengan Laksamana Yamamoto, Laksamana yang memimpin Angkatan Laut di kala itu. Tetapi di tahun 1941, Perang Dunia harus terjadi ketika Jepang berhasil menginvasi Cina dan Hitler juga menyerang Eropa di Polandia. Tetapi di saat itu Amerika masih berada di pihak netral. Pada tanggal 7 Desember 1941, kapal induk Amerika Serikat USS Enterprise sedang berada di 170 mil barat dari Pearl Harbor untuk berlatih tempur. Terlihat seorang pilot muda yang bertalenta bernama Dick Bass sedang mencoba pendaratan yang sangat berbahaya. Dia melakukan simulasi seperti dalam keadaan perang, karena dalam perang pesawat mereka pasti akan menjadi seperti itu, mendarat dengan keadaan mesin yang mati. Tapi dengan hebatnya Dick Bass bisa mendarat di kapal induk yang bergerak dengan mesin yang mati. Setelah mendarat, dia berjumpa dengan sahabatnya yang sama-sama berasal dari Akademi Militer Annapolis bernama Dickinson. Namun dia dan skuadronnya akan dikirim kembali ke pangkalan Pearl Harbor karena latihan mereka telah selesai. Di hari itu pun keadaan sangat tenang, tidak ada tanda-tanda penyerangan yang akan dilakukan oleh Jepang. Di pangkalan Pearl Harbor pun beberapa awak kapal sedang mempersiapkan kursi untuk sebuah acara gereja. Tapi tidak lama pangkalan itu diserang dengan banyaknya pesawat tempur, dan itu adalah pesawat tempur Jepang. Banyak kapal yang hancur akibat penyerangan tiba-tiba yang dilakukan Jepang. Karena itu merupakan serangan yang dilakukan secara tiba-tiba, menyebabkan Amerika tidak bisa membalas serangan itu. Ternyata Layton sudah memperingatkan serangan itu kepada para komandan Amerika, karena dia dan tim intelijennya bisa memecahkan kode komunikasi Jepang. Tapi tidak ada yang mempercayai dirinya, karena di saat itu hubungan Jepang dan Amerika masih terjalin dengan sangat baik. Di tempat lain, Dickinson yang sedang dalam perjalanan ke Pearl Harbor pun juga harus mendapatkan serangan dari Jepang. Mereka pun sempat membalas, tapi pesawat mereka tertembak yang membuat co-pilotnya tewas. Untungnya Dickinson masih bisa lompat keluar dari pesawat itu. Teman dari Dick Bass yang bernama Roy yang saat itu ada di pangkalan Pearl Harbor sedang bersusah payah menyelamatkan dirinya karena dia berada di kapal mempersiapkan sebuah acara gereja saat Jepang melakukan serangan. Saat kapal dia akan meledak, dia mencoba menyelamatkan anak buahnya terlebih dahulu untuk menyeberang ke kapal yang ada di sebelah mereka. Tetapi karena terlalu lama, kapal itu pun meledak dan tenggelam sebelum Roy sempat menyelamatkan dirinya. Mendengar kabar kalau pangkalan Pearl Harbor diserang membuat kapal induk USS Enterprise mencoba untuk melakukan serangan balasan kepada kapal induk Jepang. Namun mereka tidak mengetahui posisi pasti dari Jepang. Pasukan skuadron anak buah dari Dick Bass terbang ke selatan, tapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Jepang, sehingga mereka diperintahkan kembali ke kapal Enterprise. Tetapi saat melakukan pendaratan, salah satu pesawat tempur menjatuhkan torpedo yang hampir saja meledakkan seluruh kapal Enterprise. Kapal induk USS Enterprise pun diperintahkan kembali ke pangkalan Pearl Harbor.
Semua awak kapal terlihat sangat syok setelah melihat kondisi Pearl Harbor yang hancur lebur. Yang terlihat hanyalah bangkai kapal yang akan tenggelam. Jesus. What are they doing? Dick Bass bertemu dengan Dickinson. Ternyata dia masih selamat setelah lompat dari pesawat. Tapi Dick Bass masih mencari keberadaan Roy. Dia juga bertanya kepada anak buah yang diselamatkan Roy. Namun dia tidak bisa menjelaskan apapun. Ternyata Roy telah tewas dengan tubuh yang gosong akibat terbakar saat kapal Roy tenggelam. Tanggal 7 Desember 1941 adalah hari yang sangat dikenang oleh Amerika karena kehancuran Pearl Harbor. Kejadian itu juga mengubah alur Perang Dunia Kedua. Para petinggi militer Jepang melakukan pertemuan penting atas kemenangan besar mereka di Pearl Harbor. Namun, pihak Jepang masih akan terus melakukan serangan untuk menghancurkan kapal induk Amerika, serta penyimpanan minyak Amerika yang ada di pulau atol di Midway. Sedangkan Amerika menunjuk komandan baru untuk memimpin Pearl Harbor, bernama Komandan Chester W. Nimitz. It's me, isn't it? Nimitz telah sampai di pangkalan Pearl Harbor. Dia langsung berjumpa dengan Layton. Belum sampai 1 menit berada di kantor, dia langsung membuat pergerakan militer untuk menuju ke Kepulauan Marshall, mencoba untuk menyerang Jepang secara mendadak. Pada tanggal 1 Februari 1942, kapal induk USS Enterprise menuju ke Kepulauan Marshall, dan target mereka adalah Pulau Roy. Setelah kapal selam Amerika memastikan bahwa ada skuadron Jepang yang ada di sana, dan 1 lapangan udara militer Jepang. Para pilot pun bersiap untuk melakukan penerbangan. Namun pihak Jepang bisa dengan mudahnya mengantisipasi serangan udara Amerika. Tapi ternyata di tempat itu tidak hanya 1 lapangan udara, melainkan ada 2 lapangan udara dengan total 3 pesawat penghubung Jepang berada di sana. Sehingga Dick Bass memerintahkan mereka untuk menghancurkan kedua lapangan udara itu. Jika tidak, Jepang bisa menghancurkan kapal Enterprise. Dan dengan keberanian yang luar biasa, Dick Bass meluncur dengan cepat dari atas dan menjatuhkan bom tepat di atas lapangan udara itu dan berhasil menghancurkannya. Tapi setelah Dick Bass mendarat, ada 5 pesawat penghubung Jepang datang ke arah kapal mereka. Senjata anti pesawat tempur juga tidak bisa bekerja seperti yang seharusnya. Karena hal itu, pesawat penghubung Jepang bisa menjatuhkan beberapa bom ke kapal mereka. Untungnya kapal induk mereka bisa menghindar dan juga salah satu co-pilot menembaki pesawat Jepang yang mengarah ke mereka sehingga kapal itu pun tidak jadi hancur. Pada tanggal 18 April 1942, mereka sedang berlayar di 650 mil di timur Jepang. Di samping mereka ada kapal induk lain yaitu USS Hornet yang berlayar dengan membawa pesawat pengebom yang dikomandoi oleh Doolittle, salah satu pilot terbaik dunia di kala itu. Mereka ditugaskan untuk mengebom pusat Tokyo. Setelah itu mereka akan mendarat di Cina. Doolittle pun berangkat saat gelombang air sangat tinggi. Sedangkan di pangkalan Pearl Harbor, USS Nautilus menunggu tugas yang akan diberikan kepada mereka. Kembali ke Doolittle dan pasukannya, mereka berhasil mengebom pusat Tokyo. Di sini letak perbedaan antara Jepang dan Amerika. Jepang hanya menyerang pangkalan militer sehingga tidak ada warga sipil yang menjadi korban. Sedangkan Amerika langsung menyerang pusat kota. Mereka tidak peduli dengan warga sipil yang akan menjadi korban, karena Amerika ingin menang dengan cara apapun. Setelah mengebom pusat Tokyo, pesawat Doolittle terkena badai, yang membuat mesin pesawat itu mati sehingga mereka harus keluar dari pesawat itu. Doolittle pun mendarat di Zhejiang. Awalnya, warga Cina tidak mempercayai Doolittle dari Amerika, sehingga mereka pun menahannya. Namun, karena mereka menemukan parasut bekas pakai Doolittle, akhirnya mereka pun percaya dan membawa Doolittle ke tempat yang aman. Di pangkalan Pearl Harbor, Laksamana Nimitz menugaskan kapal Enterprise untuk menuju ke Laut Coral, karena Jepang akan menyerang di sana atas informasi yang diberikan Layton. Namun mereka sudah terlambat 24 jam karena kapal Yorktown telah hancur diserang Jepang.
Di pihak Jepang pun sedang terjadi perselisihan di antara para petinggi militer. Perbedaan strategi antara Angkatan Darat dan Angkatan Laut Jepang. Namun Laksamana Yamamoto bisa melerai perbedaan mereka dengan membuat rencana di Pasifik Tengah, dengan rencana agar bisa merebut Midway. そんなことで通常演習ができるのか。だが今度は Kini Laksamana Nimitz ingin bertemu dengan anak buah Layton yang merupakan seorang jenius yang bisa memecahkan kode rahasia dari Jepang yang mereka akses bernama Rosford. Dengan penjelasannya, Nimitz sedikit mempercayai tentang kode yang mereka pecahkan dengan mendapatkan informasi bahwa Jepang akan melakukan serangan di Pulau Midway. Tanggal 28 Mei 1942 di Pulau Midway, pulau itu masih sangat tenang dan damai karena mereka belum mengetahui bahwa akan ada serangan besar-besaran di sana. Pada tanggal 29 Mei 1942, kapal Enterprise sudah berada di Pearl Harbor untuk melakukan persiapan perang, serta melakukan penganugerahan kepada semua prajurit. Setelah itu, Nimitz melakukan rapat tentang penyerangan Jepang di Midway. Layton mengatakan secara spesifik Jepang akan melakukan serangan pada 4 Juni di jam 7 pagi waktu setempat. The Japanese will attack on the morning of June 4th from the Singkatnya, pada tanggal 4 Juni 1942, pada jam 6:40 pagi, pesawat Jepang yang sangat banyak bergerak menuju Pulau Midway. Tapi karena Amerika sudah mengetahui serangan ini, sehingga mereka bisa bersiap. Tapi walaupun begitu, serangan Jepang masih sangat mengerikan, sehingga pasukan di Midway tidak sanggup menahannya. Tapi Amerika langsung merespon dengan melakukan serangan balasan di jam 7:10 pagi. Mereka langsung membombardir kelompok kapal perang Jepang, sehingga terjadi pertempuran antara pesawat tempur dan kapal perang. Pesawat tempur dari kapal Enterprise pun dikerahkan, sedangkan kapal selam USS Nautilus sudah sangat dekat dengan gerombolan kapal perang Jepang. Posisi mereka ketahuan karena periskopnya. Pada jam 9:45 pagi, pesawat pengebom yang dipimpin Lindsey sudah sampai di kapal perang Jepang. Namun, serangan itu tidak mampu menghancurkan satu pun kapal perang Jepang, dan Lindsey pun harus menjadi korban. Di jam 9:55 pagi, pesawat torpedo juga sampai, namun tetap tidak ada efek untuk kapal perang Jepang. Di gelombang ketiga, kini skuadron Digbase yang melakukan serangan. Skuadron inilah yang bisa mencapai target, menghancurkan kapal induk Jepang dengan cara menungkik dari ketinggian sampai terbang sangat rendah hingga menjatuhkan bom tepat di atas lambung kapal. Kini giliran Digbase yang melakukan aksi nekat, bertarung seorang diri dengan ribuan peluru yang ditembakkan dari senjata anti pesawat tempur. Tapi dengan keahlian dan keberaniannya, dia berhasil mengebom kapal induk Jepang hingga hancur. Hasil dari serangan Amerika ini memakan korban 3 kapal induk Jepang hancur, tetapi banyak juga pesawat serbu Amerika yang menjadi korban dan harus tewas. Pada jam 4:56 sore, pesawat Amerika masih terus menyerbu pasukan Angkatan Laut Jepang, tapi mereka dengan cepat ditembaki dari kapal perang lain. Dan juga ada serangan dari pesawat tempur musuh. Digbase terus berusaha mendekati kapal induk Jepang yang kini hanya tinggal satu, tapi mereka terus diserang yang mengakibatkan tangan dari kopilot Digbase terluka akibat tidak sengaja memegang senapan mesin yang sangat panas. Namun perjuangan mereka tidak sia-sia. Digbase berhasil menjatuhkan bom tepat di atas dek kapal itu. Tapi karena terlalu dekat, mereka juga terkena percikan ledakan yang menyebabkan kerusakan parah terhadap pesawatnya, sehingga membuat mesin pesawat itu mati. Untungnya, karena Digbase pernah melakukan simulasi dengan mesin mati sebelumnya, sehingga dia dengan mudahnya mendarat di kapal induk USS Enterprise. Jepang pun kalah di pertempuran Midway akibat seseorang yang bernama Rosford yang berhasil mendapatkan kode rahasia Jepang dan memecahkannya. Dengan kemenangan itu juga membuat komandan-komandan Jepang bunuh diri karena kegagalan misi mereka. Film pun selesai, film yang sangat seru. Walaupun film ini sudut pandang dari pihak Amerika, tapi sangat keren dan grafik yang sangat bagus. Terima kasih buat yang sudah menonton, selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa. Jangan lupa bahagia.